Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, lagi-lagi kita akan ngobrolin mengenai on-chain analysis ya, terutama setelah drop kemarin yang cukup mengagetkan. Kemarin Bitcoin nyaris ke 43.000, lebih tepatnya 429 sekian. Tetapi tiba-tiba di subuh, boom, jatuh ya. Tentunya kita sudah bahas secara teknikalnya tadi pagi ya di DCWT. Buat lu yang belum nonton, boleh lihat dulu sebelumnya, itu secara teknikal analisisnya. Dan pada hari ini kita akan lihat apa yang terjadi secara on-chain, apakah bandar dan miner setuju pada hari ini, atau jangan-jangan mereka kembali COD ya. Jadi pada hari ini kita langsung masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut ngobrolin mengenai on-chain analysis ya. Seperti yang kita lihat, BTC kemarin drop dari nyaris 43.000 ya, tepatnya 429 something. Dia drop sampai ke sekarang 40.600-an ya. Nah, kita akan bahas apa yang terjadi secara on-chain dan apakah pergerakan bandar, para miners dan lain-lain seperti apa ya. Apakah selaras atau tidak. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke on-chain analysis kita, gue ingin ingatkan sekali lagi, semakin banyak scammers ya di komen, semakin banyak juga mungkin yang pura-pura jadi Sato. Ya, ada beberapa, buat kalian yang sudah masuk ke grup tahu bahwa Sato sudah beberapa kali ngomong hati-hati, banyak yang impersonate Sato, pura-pura menjadi Sato, dan menawarkan segala macam hal. Ya, ada yang titip trading lah, ada yang menawarkan endorse, dan lain-lain. Ya, please, kita untuk bisnis kontak kita hanya dua ini saja ya. Antara email dari cryptoindonesia2@gmail.com atau telegram @satocryptoindonesia. Nggak pakai R, nggak pakai official ya. Pastikan jangan sampai salah ya. Jadi baca baik-baik dulu di sini ya. Karena sudah ada beberapa ya kasus lah gitu kesannya ya. Dan tentunya buat kalian yang tahu juga di grup tadi ada yang ngaku-ngaku kena scam dan lain-lain ya lewat pakai nama kita. Jadi dan kalau setelah kita cek, Telegramnya udah jelas bukan Sato, ya, @SatoIndonesiaOfficial katanya. No, ya, that's not us, ya. Yang kita adalah @SatoCryptoIndonesia saja, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan pastikanlah lebih hati-hati lagi, ya, karena ini lagi-lagi internet. Internet adalah sarangnya scammers, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan satu lagi mungkin lebih penting, ya. TCI tidak pernah dan tidak akan pernah menggalang dana ya, kita tidak akan ada buka titip trading sama sekali. Gua sama Sato ada private fund ya, tetapi semua yang di dalam private fund gua itu adalah orang-orang yang gua kenal secara pribadi dan secara offline ya. Jadi gua nggak akan pernah menggunakan platform TCI untuk menggalang dana ya. Jadi kalau ada yang bilang ngaku-ngaku dari TCI bilang untuk titip trading, itu pasti scam. Oke, dan sekarang kita akan balik lagi ke on-chain analysis. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan coba jelaskan dulu apa itu on-chain analysis secara singkat dan padat, ya. Dan sorry, ini sekarang sedang hujan, jadi mungkin kalau suaranya sedikit berbeda, ya sorry in advance, ya. Jadi on-chain analysis ini adalah sebuah analisa khas cryptocurrency, atau spesifik untuk cryptocurrency saja. Karena, seperti yang kita tahu, cryptocurrency rata-rata adalah menggunakan blockchain. Ya, mungkin ada beberapa yang berbeda menggunakan DEX, tetapi overall banyaknya blockchain. Nah, di mana semua data yang tertulis di blockchain itu immutable, alias tidak bisa dioprek-oprek lagi. Setelah sudah tercatat, ya sudah selamanya akan seperti itu. Ya. Nah, dengan seperti itu, kita tahu tentunya ada data mentah yang banyak sekali. Contohnya adalah seperti di Etherscan, Cardano Scan, dan ujung-ujungnya banyak yang scan-scan. Nah, itu semua memberikan data mentah, di mana kita bisa lihat siapa saja yang transaksi pada detik ini, dan seterusnya. Tetapi, dengan data mentah seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak. Karena baik lagi, kita manusia, bukan robot. Ya, jadi, kita perlu satu visualisasi untuk melihat apa yang terjadi di markets. Nah, UI seperti CryptoQuant ini adalah visualisasi dari data blockchain tersebut. Ya, di mana dia mengambil data langsung dari blockchain dan dia keluarkan dalam bentuk chart seperti ini ya. Jadi yang pertama kita akan masuk ke Bitcoin Exchange Net Flow. Nah, seperti biasa, kenapa gue lebih prefer menggunakan net flow? Karena net flow ini adalah langsung selisih antara inflow dengan outflow ya. Secara rumus adalah inflow dikurangi outflow sama dengan net flow. Jadi simpelnya apa? Hari yang keluar apa ya, mungkin gua sebutnya candle ya, candle merah seperti ini, artinya lebih banyak outflow. Kita lihat totalnya minus 4 juta something, 4.000 something ya. Seperti
Seperti itu. Nah, artinya dalam hari ini ya pada tanggal 21 April ada 4.149 something Bitcoin yang dikeluarkan dari exchangers ke wallets ya, sesuai dengan namanya exchange net flow ya, dan data semua all exchanges. Nah, jadi kita bisa mendapatkan data kira-kira pada hari ini lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC dari exchange wallet dia atau lebih banyak yang mengirimkan ke exchange wallet dia. Korelasinya apa? Korelasinya apabila banyak yang mengeluarkan BTC dari exchange wallet dia ke wallet antara ke hot wallet atau ke cold wallet dia, artinya dia akan akumulasi dalam jangka waktu yang lama ya. Logikanya seperti apa? Seperti ini. Andai kan lu beli BTC, lu mau jual besok. Apakah lu akan kirim dulu ke hot wallet lu dan bayar fee? Kemungkinan besar tidak. Ya, maka dari itu kita bisa asumsikan apabila banyak outflow, ya, ini artinya lebih banyak orang yang akumulasi Bitcoin. Dan vice versa, apabila banyak inflow, berarti banyak orang yang mengirim BTC mereka dari cold wallet atau dari hot wallet dimasukkan ke exchange dengan tujuan untuk dijual. Ya. Nah, jadi untuk sekarang kita akan lihat dulu datanya dalam beberapa minggu terakhir lah ya. Dimana kita bisa lihat sejak 11 Maret sampai sekarang ya, kecenderungannya banyaknya outflow. Tetapi ya, baik lagi, on-chain analysis ini bukan dukun pribadi kita ya. Nggak berarti kalau banyak outflow itu pasti akan naik ya. Kebalikan juga, nggak berarti banyak inflow itu pasti akan dump. Tetapi korelasinya seperti itu ya. Contoh kita seperti di sini ya. Contoh seperti di sini. Kita bisa lihat ini pas sekali banyak outflow dan ternyata naik gitu. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini banyak inflow, tetapi harga nggak langsung turun. Jadi baik lagi, on-chain analysis ini harus kita gabungkan lagi dengan TA. Ya, kita lihat apakah support-supportnya bertahan atau tidak. Kalau bertahan dan disupport juga dengan data on-chain, baru kita bisa memutuskan, oh ini cenderung lebih bullish atau bearish. Ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat untuk data para exchange ini, sejak 3 hari lalu ya, tanggal 19 April, banyaknya outflow. Ya, padahal kita bisa lihat kemarin ini cukup ngedrop dari harga 41 ribuan something sampai dia ngedropnya ke 40 ribuan. Ya, bahkan kalau kita mau hitung week sampai ke 43 ribu nyaris sampai ke situ. Nah, ternyata kalau kita lihat retail dan bandar ya, atau whales ya, lebih ada yang suka ngomong bandar dan suka ngomong whales ya, same thing ya. Nah, jadi mereka banyaknya justru outflow ya. Mereka malah mengirim BTC mereka keluar dari exchanger. Artinya selling pressure nurun ya. Nah, ini sekali lagi harus kita tekankan ya. Outflow menunjukkan apa? Selling pressure menurun. Datanya dari mana, Bang? Kemarin ada yang bilang, "Oh, kebalik lu, Bang." Kita lihat di sini ya. For spot exchanges, high value indicates increasing selling pressure. Artinya apa? Kalau hijau seperti ini, selling pressure meningkat. Kalau kebalikannya apa yang terjadi? Selling pressure menurun. Ya, jadi pastikan baca dulu bahasa Inggrisnya. Kalau nggak bisa, coba copy paste ke Google Translate. Ya, nah jadi kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat dalam 3 hari terakhir cenderung lebih banyak outflow dari para retailer dan bandar. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari miner, apakah selaras atau tidak. Ya, nah datanya kita akan loncat ke sini, Bitcoin miner net flow total. Ya, dimana kita bisa lihat ini datanya all miners sekali lagi ya. Kita sebenarnya bisa ubah-ubah ya. Mau specific miners tentu boleh. Misalkan di sini ada Npool, ada Binance Pool, Bitfury dan macam-macam. Tapi sekali lagi tujuan kita adalah melihat keseluruhan market, maka kita akan menggunakan data all miners ya. Dan bisa dibilang kita ini secara cara kerjanya tuh sama persis dengan yang versi exchange. Bedanya ya, ini datanya dari wallet yang memang terkenal atau memang terhubung dengan pool miners gitu. Makanya di sini ada data dari Binance Pool, Bitfury dan kawan-kawan ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ternyata datanya tidak selaras ya. 3 hari terakhir bahkan pada tanggal 19-nya ya. Kalau tanggal 19 kita bisa lihat banyak yang akumulasi dari para retailer dan para bandar, tetapi para miners malah banyak yang membuang BTC ya, atau banyak yang mengirim BTC mereka ke exchangers. Nah, jadi ini ada sedikit perbedaan. Dan kalau kita lihat secara harga lebih cocok para miners ya, berarti pada kali ini miners yang lebih benar ya. Mereka buang di tempat yang bisa dibilang akhirnya menjadi local top di sini ya. Nah, jadi ini dia ya, datanya ternyata tidak selaras antara para bandar dan retailers dengan miners ya. Nah, jadi bisa dibilang kalau dari kedua data ini lebih menunjukkan bahwa markets antara miners dan para retailers dan bandar itu sedikit berbeda ya. Jadi itu adalah untuk
miner net flow dan juga untuk exchanger net flow. Oke, dan mumpung kita sudah ngomongin miner, sekarang kita masuk juga ke Bitcoin Miners Position Index atau MPI. Nah, MPI ini apa? MPI ini adalah sebuah rasio ya dari total miner outflow ke 1 year moving average dari total miner outflow juga, tentunya dua-duanya dari USD ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, higher value ya atau value lebih tinggi itu menunjukkan bahwa para miners lebih banyak mengirim koin mereka daripada biasanya, yang bisa mengindikasikan possible selling. Ya, jadi sekali lagi kata-katanya apa? Possible selling. Jadi kita nggak bisa berpikir on-chain ini adalah, oh ini adalah data dewa pasti benar. No, ya. Karena kenapa? Semuanya masih possibility. Ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa, oh dengan gua ngerti on-chain, gua nggak perlu lagi TA. No, dua-duanya kepake di waktu bersamaan. Ya. Nah, jadi simpelnya gimana nih Bang? Gua masih pusing tadi ya. Artinya apa sih? Kita bikin simpelnya adalah di chart sini kita bisa lihat ada garis putus-putus warna merah di sini ya. Nah, apabila garis biru ini atau MPI ini di atas dari garis putus-putus merah, ini menunjukkan lebih banyak miners yang mengirimkan coins mereka ke exchanger dibandingkan dengan data sebelumnya. Ya, artinya kasarnya lagi, Bang, lebih kasarnya lagi deh. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan besar para miners itu apabila menembus seperti di sini pada tanggal 1 April, lalu pada tanggal 28 April, ini menunjukkan bahwa para miners kemungkinan besar akan menjual koin mereka. Dan kalau kita lihat korelasinya cukup ada ya. Di sini peak dan beberapa hari kemudian turun. Di sini peak lagi, turun lagi ya. Nah, kalau kita lihat uniknya walaupun 3 hari terakhir data dari net flow miners itu menunjukkan lebih banyak yang inflow, tetapi MPI-nya menunjukkan bahwa mereka belum menembus garis titik-titik merah ya. Jadi masih dihitungnya normal walaupun inflow ya. Jadi ini data yang cukup unik ya bisa dibilang karena walaupun banyak inflow, tetapi MPI-nya menunjukkan dia kesannya belum menembus daripada rata-rata penjualan biasanya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ya, gue curiga ini lebih ke derivatif. Ya, banyak orang-orang ya seperti biasa, futures ya. Futures seringkali merusak markets ya karena orang terlalu overconfident, akhirnya banyak yang pasang long di posisi yang nggak memungkinkan untuk ya kesannya gini, beli posisi long di resisten. Ujung-ujungnya apa? Turun, kena likuidasi. Kena likuidasi makin turun, makin turun, makin turun, dan akhirnya apa? Semuanya kena likuidasi dan harga jebol. Ya, karena kalau kita lihat secara apa ya? Ini kan bisa lebih ke spot ya. Secara data spotnya menunjukkan bahwa market sebenarnya nggak terlalu ekstrim selling pressure-nya. Ya, dan berarti selanjutnya otomatis kita akan membahas mengenai leverage. Apakah leverage-nya kemarin makin tinggi atau tidak? Ya. Oke, dan tadi kita ngomongin soal leverage dikit nih ya. Otomatis kita akan masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchanges ya. Tentunya buat kalian yang suka ngoprek-ngoprek, boleh bikin akun di sini gratis ya. Tinggal bikin sendiri dan klik ya mau yang mana yang kalian lihat. Tapi sekali lagi karena kita ingin mendapatkan data keseluruhan, kita akan menggunakan data all exchanges ya. Nah, jadi apa itu estimated leverage ratio? Ini adalah sebuah lagi-lagi adalah rasio ya. Ini adalah open interest dibagi dari their coin reserve untuk menunjukkan berapa banyak leverage yang dipakai oleh user secara average ya. Jadi simpelnya apa? Cara pakainya seperti apa ya? Value semakin tinggi ya. Ini menunjukkan bahwa investor sedang mengambil resiko dengan leverage lebih besar dalam derivative trade ya. Nah, ini jujurnya biang kerok yang membuat market jadi kadang-kadang nggak jelas mau kemana ya. Tapi di waktu bersamaan, kalau lagi pas ya, kalau lagi parabolic, justru futures juga yang membuat harga Bitcoin bisa nggak kira-kira naiknya. Jadi ya ini seperti pisau bermata dua ya. Kalau kita nggak bisa pakainya, yang ada kita kepotong jarinya ya. Kalau kita bisa pakainya, yang ada malah kita untung. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, cara pakainya seperti apa? Andaikan ya, tiba-tiba nih ada peningkatan leverage nih. Harga stay di sini, tetapi peningkatan leverage. Tiba-tiba pup turun, apa yang terjadi? Di sini peningkatan ya. Jadi harganya turun, harganya naik, tapi estimated leverage revenue-nya turun. Artinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah short squeeze atau posisi shortnya banyak yang kena likuidasi. Nah, pertanyaan gue satu, apabila posisi short terlikuidasi, apa yang terjadi? Market harganya akan meningkat. Kenapa? Karena selling pressure ketutup. Nah, pertanyaannya, kalau satu kena likuidasi,
orang-orang yang di sekitar situ juga yang titik likuidasinya sama, otomatis kena juga. Nah, ini seperti bensin yang kena api, ya. Jadi branded terus. Akhirnya apa yang terjadi? Makanya namanya dikasih tahu sebagai short squeeze. Para posisi short kepencet, gitu kesannya. Kepencet sehingga harga meningkat. Nah, long squeeze otomatis adalah kebalikannya. Nah, kebalikannya seperti apa? Contohnya adalah di mana ya yang paling enak? Nah, dekat-dekat sini ya. Kita bisa lihat harga jatuh dan estimated leverage ratio juga turun, ya. Estimated leverage ratio juga turun. Artinya apa? Yang posisi long di sini ya, yang pada over leverage, yang terjadi apa? Mereka ke squeeze sehingga harga turun, ya. Posisi shortnya untung. Nah, jadi seringkali ini yang membuat market jadi ya kadang-kadang berantakan, ya. Dan kalau kita lihat ternyata secara datanya ya, apa yang terjadi ya, estimated leverage ratio-nya turun, harganya naik. Ya, kemarin sempat terjadi sedikit short squeeze, tetapi sekarang turun lagi, ya. Artinya apa? Para posisi longnya yang kebakar sekarang. Jadi ya balik lagi ya. Kalau kita mau cari biasanya penyebab dari cryptocurrency market volatile itu lagi-lagi adalah karena ya leverage, karena derivatif ya. Karena kalau buat yang belum tahu ya, derivatif leverage di cryptocurrency itu luar biasa tinggi ya. Kalau di CME atau Chicago Mercantile Exchange ya, itu setahu gua nggak sampai puluhan X, ya nggak bisa puluhan kali leverage-nya. Tetapi di cryptocurrency, lu tentunya tahu ya, buat lu yang suka bermain futures, lu bisa leverage 100 kali, 125 kali, atau bahkan sekarang jangan-jangan ada yang lebih juga, ya. Yang gua tahu paling tinggi 125, ya. Nah, kebayang itu semua tanpa regulasi, ya. Apa yang terjadi? Ya, ini dia, market bisa naik turun dengan sangat-sangat cepat. Ya, jadi baik lagi. Ini seperti pisau bermata dua. Di waktu bersamaan, kalau pas ya, ini bisa membuat harga malah jadi menguntungkan buat kita. Tapi kalau kayak sekarang gitu ya, orang semuanya pure speculation, ya ujung-ujung jadi marketsnya tidak menyenangkan karena naik turunnya nggak jelas ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan penggunanya seperti apa? Untuk para pemain futures ya bisa pertimbangkan apabila ya estimated leverage ratio-nya ini meningkat dengan unsustainable ya tanpa koreksi, ya siap-siap ada kemungkinan antara long squeeze atau short squeeze. Permasalahannya kita nggak pernah tahu spesifiknya siapa yang akan kena over leverage. Ya, maka dari itu ya kita bisa pakainya sebagai apa? Buat yang pemain futures, apabila dia sedang turun, nah itu cenderung lebih aman. Ya. Mungkin secara stop loss bisa lebih longgar. Tapi apabila leverage position sedang tinggi, ya sudah berarti harus lebih ketat lagi. Kalau untuk spot, iya, kalau sampai mulai tinggi, ya siap-siap. Ada kemungkinan kalau sampai long squeeze, ya kita bisa buy the dip. Buy the dip-nya di mana? Ya otomatis di support-support terdekat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data dari ini ya, estimated leverage ratio. Oke, dan yang terakhir seperti biasa kita akan tutup dengan MVRV ratio. Nah, cara penggunaannya gue bikin super simple aja ya. Apabila di atas dari merah ini menunjukkan dia overbought, sementara di bawah dari hijau ini adalah oversold. Kita bisa lihat dia sudah beberapa kali berhasil menunjukkan di mana titik-titik overbought atau ya possible bottom tepatnya ya kalau dari deskripsi di sini. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang masih di tengah-tengah. Jadi lagi-lagi untuk MVRV kondisinya masih belum jelas ya. Jadi belum bisa dibilang overbought, belum bisa dibilang juga oversold ya. Jadi untuk ini masih kita tunggu lagi ya. Dalam waktu dekat akan kemana? Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat ya. On-chain-nya nggak 100% jelas ya. Waktu kemarin-kemarin ya saat waktu Bitcoin naik ke daerah 47.000 secara on-chain lebih kelihatan ya bullish. Kelihatan miners dan para retailers dan juga bandar setuju akumulasi. Tetapi pada sekarang seperti yang kita bisa lihat lagi-lagi miners cenderung banyak yang membuang BTC. Ya. Tetapi di waktu bersamaan lucunya adalah MPI mereka yang masih di bawah dari rata-rata. Jadi walaupun terjadi penjualan BTC terhadap ya para miners gitu pada menjual BTC, tetapi nggak lebih tinggi dibandingkan dengan data setahun sebelumnya. Ya, jadi ini cukup unik ya, data yang sedikit bercampur seperti ini. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa tidak ada ya kesannya on-chain ini menjadi dewa. Ya, karena banyak yang berpikir, oh on-chain ini seperti bandar, kita bisa lihat pergerakan bandar. Benar, kita bisa lihat pergerakan bandar. Tapi bandar pun, ya banyak orang yang nggak kepikir seperti ini, bandar pun bisa salah.
begitu. Jadi ya makanya gue pakai on-chain ini dengan tambahan technical analysis, atau mungkin sebenarnya lebih kebalik ya, technical analysis ditambah dengan on-chain untuk membantu jadi extra filter ya. Jadi kurang lebih pada hari ini hasilnya mixed ya. Ada bullishness-nya, tetapi kita bisa lihat pada faktanya banyak juga yang masih tetap terjadi selling pressure ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca candles, chart, dan hal-hal mendasar lain, bisa klik juga di sini ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di Bybit, Huobi, toko kripto, dan lain-lain, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi dengan lo menggunakan link referral kita secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.